Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di YouTube channel Math Official Willis_Saputra. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share ya. Oke semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang bilangan pangkat. Semoga mudah dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi perpangkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9, ketemu lagi sama Ibu Wilis dalam pelajaran matematika. Nah, hari ini kita masuk bab 1 dengan materi perpangkatan dan bentuk akar. Nah, khusus hari ini kita akan membahas tentang perpangkatan terlebih dahulu. Kita mulai saja ya anak-anak. Apa itu perpangkatan? Perpangkatan adalah perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Sekali lagi, perpangkatan seperti yang telah Ibu Wilis cantumkan di sini adalah perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Nah, rumusnya apa? Rumus dari perpangkatan adalah A pangkat N, di mana si A ini dikalikan sebanyak N kali. A kali A kali A kali A sampai sebanyak N kali. Dengan keterangan, si A ini adalah bilangan pokoknya, sedangkan N-nya adalah pangkat atau eksponen. Oh ya, ini A bilangan pokok atau basis disebutnya dalam matematika. Sedangkan N ini adalah pangkat atau eksponen. Maka jika A pangkat N itu dinamakan bilangan berpangkat. Nah, agar kalian lebih paham, Ibu Wilis masuk ke contoh soal saja ya. Contohnya di sini ada 5 pangkat 4. Ingat, perpangkatan adalah perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Berarti jika 5 pangkat 4, maka 5 ini kita kalikan dengan 5 sebanyak 4 kali, sebanyak pangkatnya atau sebanyak N kali. Kebetulan di sini N-nya sama dengan 4. Berarti di sini 5 kali 5 kali 5 kali 5. Karena N-nya ada 4, jadi 5-nya kita kalikan berulang dengan 5 sebanyak 4 kali. Hasilnya berapa? Maka kita kalikan. Ini hasilnya 25. Ini hasilnya 25. Maka 25 kali 25 ini 625. Maka hasil dari 5 pangkat 4 ini adalah 625. Nah, sekarang dari soal 5 pangkat 4 ini, yang mana yang merupakan basis? Ingat ya anak-anak, basis adalah bilangan pokok pada bilangan berpangkat. Nah, kita lihat bilangan pokoknya adalah 5, maka basisnya adalah 5. Sedangkan eksponennya adalah pangkat. Ingat ya, eksponen itu kalau A pangkat N, maka N-nya yang eksponen, berarti pangkatnya. Nah, di soal 5 pangkat 4, maka eksponennya adalah angka 4. Next, kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu 1/6 pangkat 3. Nah, anak-anak ingat ya, bilangan berpangkat itu adalah perpangkatan adalah perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Maka 1/6-nya kita kalikan berulang sebanyak eksponennya atau pangkatnya 3 kali. 1/6 dikali 1/6 dikali 1/6. Nah, untuk bilangan pecahan sendiri sudah Ibu bahas di kelas 7. Jika kasusnya seperti ini, maka atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi di sini 1 kali 1 kali 1, hasilnya adalah 1. Kemudian 6 kali 6 kali 6, hasilnya 216. Maka hasil dari 1/6 pangkat 3 adalah 1/216. Nah anak-anak, untuk 1/6 pangkat 3 sendiri, basisnya yang mana? Ingat ya, basis itu adalah bilangan pokoknya. Maka basisnya adalah 1/6. Sedangkan eksponennya atau pangkatnya adalah, kalau dalam rumus itu N-nya. Berarti eksponennya berapa anak-anak? 3. Nah,
Oke anak-anak, untuk perpangkatan semoga bisa dimengerti ya. Materi selanjutnya yaitu perkalian bilangan pangkat. Perkalian bilangan pangkat mempunyai 3 tipe, yaitu 1. Mengalikan 2 perpangkatan dengan basis yang sama. Oke, sekarang kita masuk ke perkalian pada perpangkatan. Nah, anak-anak, untuk perkalian pada perpangkatan itu ada 3 tipe. Tipe pertama itu adalah mengalikan 2 perpangkatan dengan basis yang sama. Ingat, perkalian pada perpangkatan ada 3 tipe. Tipe pertama adalah mengalikan 2 perpangkatan dengan basis yang sama. Ingat ya anak-anak, basis itu adalah bilangan pokoknya. Nah, rumusnya apa? Rumusnya jika A pangkat M dikali A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, ini kan basisnya sama nih, sama-sama A. Maka kalau jika basisnya sama, pangkatnya ditambah. Agar lebih paham, Ibu masuk ke contoh soal saja ya. Contoh soal yang pertama, ada diketahui ada 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Nah, di sini basisnya sama-sama 3, bilangan pokoknya. Maka pangkatnya kita tambah. Nah, 3 menjadi 3 pangkat 2 ditambah 3. Karena di sini A-nya adalah 3, M-nya 2, sedangkan N-nya adalah 3. Jadi M tambah N, maka 2 tambah 3 di sini pangkatnya. Jadi 3 pangkat 2 tambah 3. Maka menjadi 3 pangkat 5, karena 2 tambah 3 hasilnya 5, jadi 3 pangkat 5. Jika sudah seperti ini, maka kita langsung selesaikan saja. 3 pangkat 5 artinya adalah si 3 ini kita kalikan dengan 3 sebanyak 5 kali. Seperti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Maka hasilnya 243. Nah, sekarang masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini ada bilangan pecahan, Bu Ilis masukin 1/2 pangkat 2 dikali 1/2 pangkat 2. Karena ini M-nya 2, N-nya juga 2, maka kita langsung tambahkan saja, yang penting basisnya sama. Basisnya sama-sama 1/2. Jadi 1/2 pangkat 2 tambah 2. Nah, 1/2 menjadi 1/2 pangkat 4. Itu artinya si 1/2 ini kita kalikan sebanyak 4 kali dengan dirinya sendiri. 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2. Untuk bilangan pecahan tadi sudah Ibu Ilis jelaskan, atas kali atas, maka bawah kali bawah. 1 kali 1 kali 1 kali 1 itu sama dengan 1. Sedangkan 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Maka hasil dari 1/2 pangkat 2 dikali 1/2 pangkat 2 itu sama dengan 1/16. 2. Memangkatkan suatu perpangkatan. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke perkalian pada perpangkatan tipe kedua. Nah, tipe kedua adalah memangkatkan suatu perpangkatan. Jadi ada bilangan pangkat yang sudah berbentuk perpangkatan, terus dipangkatin lagi. Nah, rumusnya misalnya A pangkat N dipangkatkan kembali pangkat N, maka rumusnya A pangkat M kali N. Jadi si pangkat sama pangkat ini langsung dikalikan saja untuk tipe nomor 2 ini. Ibu Wilis langsung masuk ke contoh soal ya. Contoh soal misalnya diketahui ada 5 pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi 3. Nah, maka si 5 ini pangkat 2 kali 3. Jadi pangkatnya itu kita kalikan. Menjadi 2 kali 3 kan 6. Jadi 5 menjadi 5 pangkat 6. Itu artinya si 5 ini kita kalikan sebanyak 6 kali pada dirinya sendiri. 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 25,
5 kali 5 25 kali 5 kali 5 25, maka hasilnya adalah 15.625. Nah anak-anak, agar lebih jelas lagi, Ibu Wilis langsung masuk ke contoh soal nomor 2. Untuk contoh soal nomor 2, misalnya ada angka 20 pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi 2. Maka 20 ini pangkat 2 kali 2, menjadi 20 pangkat 4. Nah, itu artinya si 20 ini kita kalikan dengan 20 sebanyak 4 kali. Seperti yang tertulis di sini, 20 kali 20 kali 20 kali 20. 20 kali 20 400, kemudian 20 kali 20 400, 400 kali 400 160.000. Jadi hasilnya 20 pangkat 2 pangkat 2 lagi ini hasilnya 160.000. 3. Memangkatkan suatu perkalian bilangan. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk kepada perkalian perpangkatan tipe ketiga, yaitu memangkatkan suatu perkalian bilangan. Oke. Rumusnya adalah jika A kali B pangkat N, maka itu sama saja seperti A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, untuk contohnya sendiri, misalnya di sini Bu Wilis ambil 5 kali 2 pangkat 2, N-nya di sini 2 ya, A-nya 5, B-nya 2. Nah, itu sama saja seperti 5 pangkat 2, A pangkat N atau 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 atau B pangkat N. Nah, 5 kali 2 itu kan 10, berarti 10 pangkat 2, maka sama dengan 5 kali 5, itu sama seperti 5 pangkat 2, maka itu sama seperti 5 kali 5, sedangkan 2 pangkat 2 itu sama seperti 2 kali 2. Nah, 10 pangkat 2 ini kan 10 pangkat 10, maka sama dengan 5 kali 5 25, 2 kali 2 4. Hasilnya 10 kali 10 100, sama dengan 2 kali 4 ini 100, maka hasilnya sama-sama 100. Jadi kalau ketemu perkalian perpangkatan seperti ini, A kali B pangkat N, maka itu sama saja hasilnya seperti A pangkat N dikali B pangkat N. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembagian pada perpangkatan. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke pembagian pada perpangkatan. Kalau yang tadi perkalian, sekarang kita masuk ke pembagian. Nah, untuk rumus pembagian sendiri, yang pertama, jika ada basis yang sama seperti ini dengan pangkat yang berbeda, dan itu pembagian, maka pangkatnya dikurang. Kalau dikali tadi ditambah, maka untuk pembagian itu dikurang. Seperti yang sudah Ibu Wilis tulis, contohnya rumusnya, jika A pangkat N dibagi A pangkat N, nah maka itu sama saja seperti A pangkat M ini per A pangkat N. Maka A pangkat M dikurang N. Nah, ini asal basisnya sama ya. Nah, untuk contoh soalnya kita langsung saja, diketahui ada 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat 3. Nah, ini kan basisnya sama-sama 10. Maka itu artinya sama saja seperti 10 pangkat 9 per 10 pangkat 3. Sama dengan 10 pangkat 9 kurang 3. Artinya 9 kurang 3 kan 6. Jadi 10-nya pangkat 6. 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Maka hasilnya 1 juta. Nah, untuk soal nomor 2, Ibu pilih satu angka ya. Di sini ada 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 5. Nah, yang penting basisnya sama, yaitu sama-sama 3, maka pangkatnya itu dikurang untuk pembagian. Jadi sama saja seperti 3 pangkat 7 per 3 pangkat 5, artinya 3 pangkat 7 kurang 5. Berarti 7 kurang 5 kan 2, jadi 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3, hasilnya 9. Hasilnya 9. Selanjutnya, perpangkatan pada pecahan. Nah, anak-anak,
sekarang kita akan masuk pada perpangkatan pada pecahan. Nah, kalau misalnya ada bilangan pecahan terus dipangkatkan, maka cara penyelesaiannya sama seperti yang tadi Bu Wilis jelaskan di awal. Contohnya misalnya 2/3 pangkat 3, itu artinya si 2/3 ini kita kalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali, yaitu 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Maka kan 2-nya ada 3 nih, jadi 2-nya pangkat 3, kemudian 3-nya juga ada 3, maka 3 pangkat 3. Itu artinya si 2 ini kita kalikan dengan 2 sebanyak 3 kali, 2 kali 2 kali 2. Begitu juga dengan 3, kita kalikan sebanyak 3 kali dengan angka 3 juga. 3 kali 3 kali 3. Nah, maka hasilnya 2 kali 2 kali 2 itu ada 8, sedangkan 3 kali 3 kali 3 itu 18. Sebenarnya di sini udah selesai. Tapi untuk pecahan biasanya itu wajib kita kecilin atau kita sederhanakan. Nah, ini kita bisa bagi sama-sama dua, sama-sama bagi dua. Jadi atas bagi dua, penyebutnya kita bagi dua juga, pembilang kita bagi dua. 8 bagi 2 4, sedangkan 18 bagi 2 9. Jadi hasil dari 2/3 pangkat 3 itu adalah 4/9. Sekarang kita masuk ke pangkat 0. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke pangkat 0. Nah, untuk pangkat 0 ini sendiri lumayan gampang diingat karena rumusnya jika A pangkat 0 atau suatu basis dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Jadi intinya pada pembahasan pangkat 0 ini, apapun bilangannya jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya 1. Seperti contoh itu sudah Ibu Wilis tuliskan, jika 10 pangkat 0, maka hasilnya 1. Begitupun dengan angka-angka lainnya seperti 125 pangkat 0 hasilnya juga 1, 3 pangkat 0 hasilnya 1. Jadi apapun bilangannya, jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya 1. Selanjutnya adalah pangkat negatif. Oke, untuk materi pangkat yang terakhir yaitu pangkat negatif. Jadi suatu bilangan apabila dipangkatkan dengan angka negatif, maka rumusnya seperti ini. Jika A pangkat negatif N, maka sama dengan 1/A pangkat N. Contoh misalnya di sini Bu Wilis kasih 5 pangkat negatif 6. Nah, itu sama saja seperti 1/5 pangkat 6. Nah, sama saja seperti 1/5-nya dikalikan sebanyak 6 kali, 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Maka hasil dari 5 pangkat negatif 6 itu sama dengan 15.625. Untuk contoh nomor 2, di sini Bu Wilis masukkan 7 pangkat negatif 3. Nah, itu sama saja seperti 1/7 pangkat 3. Artinya 1/7-nya dikalikan dengan 7 sebanyak 3 kali. 7 kali 7 kali 7, yaitu hasilnya 1/343. Oke anak-anak, semoga bisa dipahami ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Thanks for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.